Silakan. Jadi kalau assessment itu untuk mengukur kemampuan manajerial seseorang, kemampuan misalnya mengelola organisasi, kemampuan berkomunikasi menjadi pejabat. Nah, di dalam job fit itu adalah uji kompetensi yang sifatnya kompetensi bidang. Nah, ini tentu beda kalau assessment biasanya digunakan untuk seleksi terbuka. Apakah seseorang itu layak untuk naik dari posisi eselon 3 ke eselon 2. Sedangkan uji kompetensi yang sifatnya mengukur kemampuan bidang seseorang itu biasanya untuk memastikan apakah seseorang itu cocok untuk jabatan sebagai kepala dinas pendidikan atau kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau di dalam uji kompetensi itu tidak dimaksudkan untuk menonjolkan seseorang, karena sebetulnya dia sudah lolos pada assessment kemampuan manajerial. Dia hanya memastikan posisi yang bersangkutan itu cocok tidak dengan bidangnya. Apakah dia cocok untuk bidang pendidikan, apakah dia cocok untuk bidang kesehatan dan sebagainya. Jadi tidak ada dan tidak boleh digunakan untuk menurunkan atau menonjolkan seseorang. Ya, jadi kalau untuk assessment itu untuk memastikan kecocokan kemampuan manajerial seseorang. Tapi kalau uji kompetensi bisa jadi seseorang sudah di posisi jabatan kepala dinas tertentu, tetapi kemudian mungkin ketika dievaluasi atau diuji kompetensi lagi mungkin tidak cocok. Mungkin lebih cocok untuk menjadi kepala dinas yang lain. Ini soal kompetensi bidangnya. Tetapi sekali lagi soal manajerialnya dia sebetulnya sudah diukur ketika dia dilakukan promosi melalui assessment. Ya, untuk kasus Simalungun kami sudah menerima hasil uji kompetensi, tetapi kami masih dalam proses kajian saat itu, dan Simalungun sudah melantik terlebih dahulu sebelum kami mengeluarkan rekomendasi. Kenapa kami belum? Karena memang hari itu adalah hari libur, sehingga kami menerima Jumat itu diharapkan baru dikeluarkan setelah hari Senin. Tetapi ternyata Simalungun sudah melantik dan itu dari sisi administrasi itu ada pelanggaran. Rekomendasi KSN di dalam hal Ya, rekomendasi KSN itu sifatnya adalah final dan mengikat. Jadi harus dijalankan oleh PPK. Kalau nanti kemudian tidak dijalankan, kami juga akan menegur ulang untuk dipastikan agar rekomendasi itu dijalankan. sekarang pasca pelantikan KSN sudah mengeluarkan rekomendasi baru.
Misalnya pelantikan itu harus diulang, atau di job fit diulang, atau diubah juga di assessment? Ya, kami sedang mengkaji, Ya. untuk memastikan apa yang harus dilakukan oleh Simalungun tersebut. Kalau memang ada proses yang salah, ya harus kita berikan rekomendasi baru. Ya, itu ada mekanisme sanksi yang itu bisa dilakukan oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri, misalnya Dirjen Otonomi Daerah. Bupati, Ya. Mendagri, Ya. melalui gubernur ya Pak ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Ya, dengan pemerintah daerah ya. Ya, dengan Dirjen Oda sudah bisa dilakukan. Artinya dia bisa menegur dan kemudian mungkin mencabut sebagian kewenangan atau menunda misalnya hak keuangannya misalnya. Ya. Ada sanksi teguran tertulis gitu ya Pak. Ya. Kasusnya banyak ketika mereka melanggar dan kami tentu membatalkan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepala daerah. Tetapi ada yang langsung mengikuti rekomendasi KSN, ada yang menunda-nunda. Nah, ini menjadi tugas besar kita semua, ya KSN termasuk kementerian terkait, apakah itu Kemenpan atau Kemendagri, untuk memastikan agar apa yang sudah dilakukan KSN itu juga bisa ditindaklanjuti oleh kementerian yang lain. Pak, ini pertanyaan. Ya, itu ada proses panjang dan memang ada proses uji kompetensi, dan di situ ada ya penilaian kinerjanya dianggap tidak memenuhi, dan juga ada aduan-aduan dari masyarakat, dan kita sudah klarifikasi dan akhirnya kita putuskan itu ada penurunan. Awalnya memang ada non-job, tetapi kami mencoba untuk melindungi agar ya tidak terlalu jatuh, kemudian diturunkan ke eselon 3. Jadi kalau sebenarnya secara prinsipil ASN yang ingin dibina oleh pejabat pembina kepegawaian, pusat dapurnya itu sebenarnya harus dari KSN, Pak. Apanya? Prosesnya itu Jadi KSN harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan oleh pihak PPK itu betul-betul sesuai aturan. Jangan sampai ketika menonjolkan atau menurunkan jabatan itu tidak sesuai aturan. Kalau memang ada pelanggaran, harus ada proses pemeriksaan. Kalau terkait dengan kinerja, harus ada evaluasi kinerja. Itu semua untuk memastikan bahwa kepala daerah itu tidak keliru dalam mengambil putusan. Karena nanti keliru ya akan gaduh, ada protes dari ASN, dari media, dan dari LSM. Ini yang kemudian mereka menjadi tidak bisa konsentrasi bekerja. Kami tugasnya adalah melindungi kepala daerah dan juga ASN-nya. ASN jangan sampai